Melalui evaluasi kinerja camat dan lurah, kita tingkatkan profesionalisme, dedikasi, loyalitas, dan totalitas menuju Bandung juara. Baik Bapak Ibu hadirin sekalian yang berbahagia, mengawali acara menyanyikan bersama lagu kebangsaan Republik Indonesia, Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin disilakan duduk kembali. Selanjutnya mari kita simak bersama laporan penyelenggara yang akan disampaikan oleh Kabag PMU. Kepada yang terhormat Bapak Haji Andri Darusman MSI, kami silakan. Yang kami hormati Bapak Wali Kota Bandung, yang kami hormati tim penilai dari BPLH, Pak Haji Hikmat, Pak Kadinsos, Pak Haji Arif yang hadir, kemudian juga dari Diskominfo, kemudian juga dari BPPKB Bandung, Bu Dokter, kemudian juga para camat yang kami hormati, kemudian juga para lurah sekota Bandung yang sangat kami hormati dan kami banggakan. Puji serta syukur kita senantiasa panjatkan kehadirat Ilahi Robbi, bahwasanya pada siang hari ini alhamdulillah kita masih diberikan kekuatan, kesehatan, mudah-mudahan semuanya juga dalam keadaan sehat walafiat. Ada beberapa hal yang perlu kiranya kami sampaikan kepada Bapak Wali Kota. Pertama, kita mengambil judul evaluasi kinerja camat dan lurah dalam rangka meningkatkan PDLT, Pak, kalau bisa disingkat di sini PDLT, profesionalisme, dedikasi, loyalitas, dan totalitas. Ada juga singkatan PDLT, P-nya ini prestasi, dedikasi, loyalitas, dan T-nya tidak tercela. Dan kalau kata Agim juga ada PDLT, perbaiki diri dan lakukan yang terbaik. Nah, ini mudah-mudahan juga kita semua bisa melakukan perubahan ini untuk mewujudkan Bandung juara. Pak Wali Kota yang kami hormati, bahwasanya evaluasi kinerja camat dan lurah pada saat tahun ini memang tahun yang lalu 2014 kita secara manual. Mungkin saja ada yang tidak datanya tidak terambil dengan baik, kemudian hal dan yang lainnya, terutama dalam indikator juga memang saat sekarang ini sangat kompleks. Terdiri dari beberapa indikator yang diberikan oleh 10 SKPD dan badan di Kota Bandung ini, sampai dengan Satpol PP juga ikut di sini. Kemudian juga disingkat bahwa sistem informasi penilaian ini adalah dengan website SIP, Sistem Informasi Penilaian.
Jadi SIP alatnya sip.bandung.go.id. Tapi SIP juga bukan single itu pilihan Pak, SIP sistem informasi penilaian di sini. Kemudian SIP Bandung Juara juga merupakan sistem informasi yang berfungsi sebagai bahan penilaian kinerja camat dan lurah. Jadi bukan saja yang dilaporkan oleh para camat dan lurah, tetapi juga bahan masukan kepada warga masyarakat. Evaluasinya secara langsung juga ada dari warga masyarakat. Hanya saja evaluasi dari warga masyarakat ini belum sepenuhnya kita lakukan karena memang belum tersosialisasi dengan baik. Bahwa tata cara penilaian dilakukan dengan self assessment yang diunggah di SIP Bandung Juara. Memang diunggah dan alhamdulillah memang pada waktu itu ada beberapa masing-masing kelurahan mengunggah berbarengan dan kita seperti PUPNS Pak, jadi tidak bisa masuk dan kemarin ditambah menjadi 10 MB kekuatannya sehingga alhamdulillah bisa lancar untuk memasukkan data di masing-masing kelurahan. Dan dalam SIP ini juga Pak Wali Kota bisa melihat ada dashboard di BCC. Jadi artinya secara online Pak Wali Kota, Pak Wakil, Pak Sekda, kemudian juga tim dari penilai dari SKPD ya, pertama Dinas Sosial, Disinkom, Dinas Pemakaman dan Pertamanan, Badan Kepegawaian Daerah, kemudian Badan Kesatuan Bangsa dan Pemberdayaan Masyarakat, Bagian Pengelola Lingkungan Hidup, Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana, Bagian Pemerintahan Umum, Bagian Organisasi dan Pemberdayaan Aparatur Daerah, serta Satuan Polisi Pamung Praja. Ini juga mempunyai username dan password masing-masing sehingga bisa melihat rekapitulasi di masing-masing badan atau dinas selaku tim penilai. Dari hasil penilaian kecamatan, memang pada tahun yang lalu tidak ada yang merah Pak. Kecamatan, namun saat sekarang ini ada yang merah, yang mudah-mudahan kita berharap tahun 2016 semuanya bisa hijau, artinya nilainya antara 80 sampai 100 gitu kan. Nah mudah-mudahan tidak ada yang hijau. Saat sekarang ini yang hijau baru 18 kecamatan, yang kuning 10 kecamatan. Alhamdulillah. Mudah-mudahan kita bertahap seluruhnya di kecamatan ini bisa hijau. Kemudian untuk kelurahan, memang tahun yang lalu yang merahnya kelurahan ini 31 kelurahan Pak. Kemudian saat sekarang ini ada 27 kelurahan, jadi hanya sedikit peningkatannya yang merahnya. Kemudian yang kuningnya ada 57. Dan yang hijaunya ada 67 kelurahan. Ya, kita dorong yang mudah-mudahan semuanya kita berharap bisa hijau semua Pak di dalam SIP Bandung, dan saya yakin bisa. Karena memang kendala yang ada, masukan dari rekan-rekan para lurah dan para camat ini juga memang kekurangan staf Pak, khususnya di dalam bidang penerimaan pelayanan, kemudian juga untuk yang IT Pak. Ini juga di kelurahan masih, artinya saat sekarang ini juga Android baru terasa enaknya Pak di kewilayahan ini. Kalau dulu masih sangat jarang, BlackBerry juga pada awal-awal masih sangat jarang, dan ya alhamdulillah saat sekarang ini WA juga malah menjadi suatu kebutuhan. Kalau tidak ada informasi kita merasa kehilangan Pak informasi ini. Kemudian untuk tahun 2016 akan disusun SOP pengisian SIP untuk peningkatan kualitas pelaporan. Jadi nanti mungkin keaktifan medsos digunakan di dalam membangun kewilayahan ini, masing-masing kecamatan juga akan dihitung secara lebih detail. Facebooknya, kemudian juga ada saat sekarang ini Keep Our Bandung Clean and Keep Our Bandung Clean, itu khusus tim Gober Pak, ada yang disingkat Gober, gorong-gorong dan kebersihan Pak. Jadi tim itu semuanya mengenai kebersihan ada di Facebook grup Keep Our Bandung Clean. Kemudian sistem informasi penilaian ini juga melibatkan seluruh, artinya pengecekan memang oleh masyarakat tadi Pak. Jadi kalau Pak Camat, Pak Lurah, Pak Gubernur ini jalan A di jalan B, karena memang kita juga hanya tahu misalkan di WA, nah ayo gambarmu abdi ayo di kelurahan A dan ada di kelurahan B. Nah mungkin ini sebagai alat kontrol juga sosial kita lakukan.
Kemudian untuk roadmap Bandung Juara, Pak, dalam rangka mempertahankan Piala Adipura, ada khususnya yang memang piala bukan tujuan satu-satunya, tapi kita memang Bandung ini menjadi lebih bersih, lebih sehat di tahun 2016. Alhamdulillah. Terima kasih. Kalau dulu memang Pak melihat setback ke belakang, ya kita harus melakukan pelayanan, ya kita harus opsi. Mungkin Pak Kaban, Pak Kadinsos juga ya opsi dasar pelayanan sampai udah warga ya harus dan nuju opsi nuju iya. Nah, alhamdulillah saat sekarang ini di kelurahan ini petugas kebersihan ada 15 orang, Pak. Dan kemudian juga petugas gorong-gorong ada 10 orang. Malahan linmas untuk nanti PKL, kemudian juga pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan. Misalkan karena gemboknya sudah ada yang beli juga, tinggal koordinasi dengan Dishub, alhamdulillah bisa melakukan tindakan terhadap yang pelanggaran ini ada 10 orang. Jadi jumlah total di kelurahan ini ada 35 orang untuk membantu satu pasukan ini yang mudah-mudahan satu kompi, satu peleton mungkin satu peleton Pak Lurah bisa mempunyai pasukan ini. Hanya memang untuk secara petugas IT di kantor ini yang memang perlu tambahan dan informasi dari Diskominfo itu juga bisa katanya dilakukan agar permintaan dari tinggal Diskominfo bagaimana seperti halnya operator dari Disduk untuk membantu KTP yang ada di kecamatan. Kemudian untuk yang di kecamatan Pak Wali, petugas Trantib itu tetap ada 10 Pak. Kemudian petugas pemelihara taman juga ada 10 orang dan petugas Banpol minimal 2 orang atau disesuaikan dengan kebutuhan sesuai dengan jalur jalan yang ada atau diperlukan di kecamatan masing-masing. Nah ini sudah memang ada sebagian kecamatan yang memang mungkin dananya belum tertambahkan dan mudah-mudahan kami akan lapor kepada Pak Sekda juga insya Allah untuk bahwa tidak boleh ada jalur jalan yang tidak hijau. Artinya boleh dengan potisasi, dengan artinya vertical garden, atau dengan penghijauan memang seperti kami alami di Wajong Wakidul, bawahnya sudah ada gorong-gorong yang mungkin dengan potisasi, kemudian yang lain-lainnya. Adapun selain mungkin penghijauan juga mungkin mengenai kerap juga pengecetan karena memang pelimpahan kewenangan juga sudah dilakukan, itu harus dilakukan dan saat sekarang ini untuk menyambut tahun baru rekan-rekan sesuai dengan hasil rapaim untuk bisa pengecatan kerap hitam putih terutama di jalur protokol. Kemudian juga mengenai masalah Komando K3 juga yang mudah-mudahan saya harapkan Pak Ketua Paguyuban gitu, supaya bisa memang guyub di Kota Bandung ini. Jadi memang harus dibicarakan, ada yang di kelurahan, bagaimana ada yang di kecamatan, sehingga tidak ada jomplang mengenai penganggaran khususnya untuk roadmap Bandung Juara. Kemudian juga yang paling terpenting Pak, kemarin bahwasannya di kita sudah MOU dengan untuk e-kelurahan, hanya saja untuk aplikasi ini belum semuanya aktif Pak. Dan di dashboard BCC juga bisa Bapak lihat mana keaktifan pelayanan yang dilakukan oleh masing-masing kelurahan maupun kecamatan. Dan pada tahun 2016 Pak sudah dianggarkan juga untuk menunjang e-kelurahan ini sebesar 1.200.000 per bulan per kelurahan. Yang mudah-mudahan informasi ini bisa lebih artinya baik lagi di tahun 2016, baik itu di kecamatan maupun di kelurahan mengenai e-office, e-kelurahan dan e-kecamatan. Itu mungkin Pak beberapa hal yang kiranya dapat kami sampaikan. Kemudian juga yang terakhir mungkin Pak Kepala Badan BPLH yang mudah-mudahan untuk lomba kebersihan antar kelurahan juga mudah-mudahan bisa kita sharing kerjasama Pak. Kemudian juga kita para lurah juga nanti minimal satu semester diharapkan bisa melakukan lomba K3 antar RW. Artinya lomba adipura per RW, sehingga per semester ini Pak Lurah mana RW yang dapat bendera hitam, mana Pak RW yang dapat bendera hijau, itu juga mohon bisa dilaporkan per semesteran sehingga bisa lebih
menunjang terhadap pertahanan Adipura tetap di Kota Bandung ini. Itu mungkin yang untuk di kelurahan kita akan sharing dengan tentunya BPLH akan diadakan lomba K3 Adipura antar kelurahan. Yang mudah-mudahan ya tujuannya agar Kota Bandung ini bisa tetap terjaga dengan pasukan yang sudah luar biasa saat sekarang ini di masing-masing kelurahan. Itu mungkin yang terakhir dari kami. Mudah-mudahan evaluasi kinerja ini juga bisa memberikan semangat yang lebih kepada kita dalam membangun kekompakan dan kebersamaan kita di dalam mewujudkan Bandung juara. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama itu Camat Bandung Kidul. Yang kedua Camat Mandala Jati. Tiga Camat Sumur Bandung. Empat Camat Ujung Berung. Dan terakhir itu Camat Astana Anyar. Dan untuk perwakilan lurah, yang pertama itu Lurah Cisarantam Endah. Dua Lurah Derwali. Tiga Lurah Hussein Sastra Negara. Empat Lurah Sukasih. Dan yang kelima Lurah Raja Polang. Dan untuk menerima pengerahan trofi lomba penerapan ekologis antar kecamatan Kota Bandung tahun 2015, yang pertama yaitu Kecamatan Rancasari. Kedua yaitu Kecamatan Sukajadi. Tiga Kecamatan Buah Batu. Empat Kecamatan Arcamani. Dan yang terakhir yang kelima Kecamatan Cidadau. Selanjutnya mohon berkenan Bapak Wali Kota Bandung untuk dapat menyerahkan sertifikat dan lembar penilaian serta trofi lomba penerapan ekologis, dan mohon berkenan untuk mendampingi Kabag Penkum, Kepala BPLH, Kepala Diskamtal. Sini Pak juara.
Ya, Pak. Selamat ya. Silakan. Tinggal di tempat. Dan untuk persiapan pembagian rapor camat dari Kecamatan Sukasari. Baik. Siap. Kecamatan Cicendo. Dilanjutkan Kecamatan Andir. Baik, siap. Kecamatan Cidadap. Setelah Cidadap, Kecamatan Coblong. Dilanjutkan dengan Kecamatan Cibenying Kaler. Dilanjutkan dengan Kecamatan Cibenying Kidul. Baik, Pak. Siapa? Siap. Kecamatan Kiara Condong. Dilanjutkan Kecamatan Batu Rungkal. Selanjutnya Baik. Kecamatan Rego. Dilanjutkan Kecamatan Bojongol Kaler. Baik, siap. Kepada Camat Batu Rungkal. Apa kalian? Bunyi gitu. Bojong Kecamatan Babakan Ciparai. Kepada Kecamatan Babakan Ciparai. Selanjutnya Kecamatan Bojongloa Kidul. Kecamatan Bandung Kulon. Kecamatan Bandung Kulon. Selanjutnya Kecamatan Gede Bage. Dan untuk berikutnya kami serahkan rapor kepada kelurahan. Yang pertama itu kepada Kelurahan Sari Jadi. Baik. Kelurahan Sari Jadi. Lanjutkan Kelurahan Sukarasa. Oh, Bang. Salam heula Pak. Kelurahan Sukarasa. Dilanjutkan Kelurahan Sola. Jadi perbaiki nilainya ya. Kelurahan Geger Kalong. Geger Kalong. Kelurahan Ledong. Kelurahan Sukawarman. Perbaiki nilainya. Kelurahan Pasteur. Perbaiki. Kelurahan Pasteur. Kelurahan Sukabunga. Kelurahan Cipedes. Diulangi Kelurahan Cipedes. Dilanjutkan Kelurahan Pajajaran. Kelurahan Pasir Kaliki. Kelurahan Pasir Kaliki. Perbaiki Bu ya. Kelurahan Cibabi Kidul. Perbaiki ya. Kelurahan Cibabi Wetan. Kelurahan Cijerah. Siap. Kelurahan Cibuntu. Kelurahan Warung Muncan. Tahun ini Kelurahan Caringin. naik daun. Anggaran Selanjutnya Kelurahan Caringin. Dilanjutkan Kelurahan Cibodewang KR. Kelurahan Gempol Sari. kita mau bilang kita naikin tahun depan anggaran. Kelurahan Cibodewang Rahayu. Baik ya. Kelurahan Cibodewang Kidul. Kelurahan Cibodewang Baik Kidul. ya. Kelurahan Antapani Kidul. Saya laporkan ke mereka naik
Kelurahan Cibodewa Kidul, Kelurahan Antapani Kulon, Kelurahan Antapani Kulon, selanjutnya Kelurahan Antapani Wetan, Baik ya Bu. Kelurahan Antapani Tengah, Kelurahan Sukamiskin, Kelurahan Cisarangan Bina Harapan, Kelurahan Cisarangan Kulon, Kelurahan Pasir Endah, Kelurahan Cirimbi, Kelurahan Pasir Jati, Kelurahan Pasir Jati, Kelurahan Pasanggerahan, Kelurahan Pasanggerahan, dan juga Kelurahan Pasir Biru, Kelurahan Ciseruman, Kelurahan Cipabokolan, Kelurahan Cipabokolan, lanjutkan Kelurahan Majalengka, Kelurahan Sekejati, Kelurahan Margasari, Kelurahan Cijawura, Kelurahan Cijawura, Kelurahan Jatisari, Kelurahan Cijawura, Kelurahan Batu Nunggal, Kelurahan Wates, Kelurahan Mengger, Kelurahan Mangger, Kelurahan Pujangsari, Kelurahan Cisarangan Kidul, Kelurahan Cipadung Kulon, Kelurahan Cipadung Kulon, lanjutkan Kelurahan Cipadung Wetan, Kelurahan Cipadung Wetan, Kelurahan Cigadung Kidul, Kelurahan Cipadung Kidul, lanjutkan Kelurahan Mekar Mulia, Kelurahan Pasiritan, Kelurahan Pasiritan, selanjutnya Kelurahan Sukamulia, Kelurahan Sukamulia, dilanjutkan Kelurahan Cisarangan Wetan, Kelurahan Babakan Penghulu, Banyak yang murah dulu di atas 5 tahun. Kelurahan Cisarangan Wetan, pada perwakilan dari Kelurahan Cisarangan Wetan, Baik ya Pak. Kelurahan Jati Handap, perwakilan dari Kelurahan Jati Handap, perwakilan dari Kelurahan Karang Pamuang, Kelurahan Pasir Impun, Kelurahan Sindang Jaya. Demikian bagian yang saya selanjutnya mohon berkenan Bapak Wali Kota Bandung untuk dapat memberikan sambutan serta arahan kepada Yang Hormat Bapak Muhammad Ridwan Kamil. Kami silakan. Yang saya hormati Pak Sekda yang berkenan hadir di acara kita ini, mudah-mudahan ini menjadi acara rutin tahunan dan di tahun depan di tempat yang lebih baik dan lebih panjang waktunya. Yang kedua untuk Kabar Penum Pak Andri yang juga sudah saya ketahui bekerja keras seobjektif mungkin menyusun sistem. Saya ucapkan terima kasih para kepala dinas, badan, Diskamtam, BPLH, Dinas Sosial yang hadir, para camat-camat yang saya banggakan, para lurah yang saya cintai.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Pak Sekda, saya lapor itu di pendopo ada satu lemari Pak. Isinya teh kaosnya unggul dia. Pemkot Bandung mah tiap acara nyian kaos. Pakai nangan sekali. Warna-warni, warna pelangi. Karena ada teori, menurut teori psikologi orang Indonesia mah lebih kompak kalau dikasih seragam. Ya. Supaya lebih kompak lagi, saran saya dalamannya juga seragam. Ciri Pemkot Bandung. Bapak Ibu, hari ini adalah hari evaluasi, hari apresiasi, ya, menunjukkan bahwa tuntutan dari pimpinan, tuntutan dari masyarakat adalah prestasi dan kepemimpinan Bapak Ibu ini harus meningkat setiap harinya, bukan menurun. Harus meningkat setiap harinya, bukan menurun. Jadi itu di form evaluasinya dicek aja. Yang nilai-nilainya masih kurang, tolong fokus di situ tahun depan. Yang nilainya sudah bagus, saya apresiasi dan pertahankan. Biasakan fokus pada kelemahan, jangan terbuai oleh pujian-pujian. Kota Bandung juga saya senang dikritik asal berbasis fakta, ya. Sehingga saya mendoakan nanti di tahun depan semua rata-rata masuk kategori hijau semuanya, ya. Kalau ada kebingungan, ada ketidakmengertian, silahkan nanti koordinasi dengan Kabak Pemum, bikin forum-forum khusus atau PMU-nya berkeliling, silahkan. Tapi terus kita sempurnakan, ya. Ini berlaku untuk camat dan lurah juga. Kenapa Pak Wali begitu antusias terhadap kewilayahan? Karena saya sedang mempraktekkan teori dalam ilmu pemerintahan, yaitu kota akan maju jika kewilayahannya juga berpikir maju. Sederhana itu aja. Kota akan maju kalau pemimpin wilayahnya tipe-tipe orang yang berinisiatif, bukan nunggu perintah. Kota akan maju kalau lurah camatnya tipe pemimpin yang turun tangan, bukan tunjuk tangan. Ya. Kenapa? Syariat agamanya, umat itu cerminan pemimpinnya. Lamun warga Bandung hobi nang ngabodor, nah cerminan wali kota lagi kadang-kadang sok ngabodor. Tapi kadang-kadang harus serius, warga Bandung juga harus serius. Pak Walinya senang mengejar prestasi, insya Allah umat di Bandung juga senang berprestasi. Hari ini saya mendapat karya lencana kebaktian sosial dari Presiden. Jadi di baju PDU saya boleh ada nempel satu, pertama kali, ya. Saya senang, tapi disitulah kerja keras tercermin. Jadi saya mah tidak pernah merasa itu kerja sendiri. Di dalam karya lencana itu Presiden tadi menyebutkan di surat lampirannya, satu, untuk keberpihakan anggaran di dinas sosial, dua, untuk inovasi-inovasi kewilayahan dan inovasi sosial. Jadi artinya semua gagasan-gagasan baru ini diapresiasi sampai oleh Presiden. Jadi yang diberi penghargaan karya lencana itu tidak banyak. Jadi saya persembahkan untuk Bapak Ibu di wilayah. Besok diundang lagi oleh Presiden di istana, kita dapat penghargaan lagi yang ke-167, alhamdulillah selama ini, ya. Jadi poin saya adalah penghargaan itu seperti memanen. Mungkin sekarang musim panen. Tapi 2 tahun kita kerja keras menanam yang benar, mengairi yang benar, menyirami yang benar dan seterusnya.
Jadi pas panen kita teriwe. Nah saya titip itu juga. Lead more, manage less, itu ada kalimat dalam ilmu manajemen. Memimpin lebih, bukan ngurus ririweh lebih gitu. Ya. Kalau pemimpinnya lurus, ekornya juga pasti lurus. Kalau kepalanya rajin, ekornya juga rajin. Kalau kepalanya bengkok sedikit, ekornya juga bengkoknya panjangnya jauh. Percaya sama saya. Itu yang dalam syariat Islam disebutkan umat itu cerminan pemimpinnya. Saya melihat kenapa wajah-wajah penyanyi, wajah-wajah seniman kayak Harvey Malaiholo, wajah nanti awet muda wainya ningali Yovie Widianto, padahal usianya udah lumayan senior. Ternyata ada hubungannya antara tugas sehari-hari dengan raut wajah, kira begitu. Jadi saya titip di Bandung mah wajahnya harus cerah ceria, tapi urusan beres gitu. Jangan urusan beres tapi wajahnya 20 tahun lebih tua dari usianya. Jika Pak Camat Astar. Nah. Ya kan? Paham ya? Jadi maka di Bandung mah harus beda. Beda tuh begini, berprestasi, urusan beres, pelayanan baik, adipura segala rupa, ningali lurahna kararase, ningali bu lurah bu camatna garelis, gayanya rileks, itu ya. Sehingga kalau dalam ilmu metafisika aura positifnya itu keluar, ya, kelihatan Pak. Kelihatan kalau pejabat, orang ragu-ragu ingin mendekat dengan pejabat yang punya magnet, ingin mendekat, itu aura namanya. Dan saya titip Pak Camat Palura harus punya aura positif, ya. Datang belusukan seminggu sekali seperti tugas dari wali kota. Sholat Jumat di masjid berbeda sesuai tugas yang sudah disampaikan wali kota. Cintai warganya. Perbedaan SKPD kewilayahan dengan bukan kewilayahan, ini lihat. Yang SKPD kewilayahan punya umat, yang lain mah tidak, administrasi. Itu kehebatannya kewilayahan. Maka saya sudah komit di zaman saya, kewilayahan ini harus meningkat. Sekarang kita pakai matematika. Selama 5 tahun kepemimpinan kami, untuk RW saja total 750 miliar. Jadi sekarang mari kita berhayal, masa tidak ada perubahan? Untuk 750 miliar itu untuk wilayah. Dibagi 5 kan 150, itu yang per RW itu, ya kurang lebih lah kira-kira begitu. Bahkan kalau dihitung dengan PKK, Karang-Taruna dan sebagainya itu hampir 1 triliun. Itu hanya komitmen politik di zaman saya. Dan mudah-mudahan wali kota berikutnya melanjutkan. Kan ini merumus, bukan soal janji-janji politik, ya. Kedua, tahun depan setiap tahun anggaran kewilayahan harus naik. Jadi Pak Camat Palura jangan kaget kalau tiap tahun wah berlimpah program uang untuk masyarakat, karena itu rumus membangun Bandung. Jadi tahun depan 2016 semua kewilayahan anggarannya saya naikkan hampir 25%, ya. Tolong 2016 itu adalah tahun inovasi dan kesuksesan Kota Bandung, ya. Jadi perlihatkan prestasi-prestasi itu, janji saya kepada warga itu tahun ketiga, ya. Jadi tahun kedua bagi yang masih merah atau kuning, saya kasih waktu 1 tahun, bertemu lagi di sebuah ruangan di tahun depan. Saya ingin semua raportnya hijau. Semua ada ilmunya Pak. 1, semua ada ilmunya. 2, manjada wajada, punya apa tidak. Dimana ada kemauan, kadaek pasti bisa. Tapi ada ilmunya, nggak ada kemauan, nggak bisa juga. Punya semangat kemauan, nggak pakai ilmu, nggak bisa juga. Ini dua-dua harus bergabung. Makanya pelajari detil kelemahan saya apa, ya. Pada akhirnya
akumulasi Bapak Ibu juga berakumulasi ke saya. Nanti saya harus mempertanggungjawabkan ke 2,5 juta penduduk Kota Bandung dalam bentuk LKPJ di DPRD, kan begitu, sama saja. Saya kira dibagi rapot gitu, ya. Jadi itu tahun depan, kemudian kita sedang mengkaji tunjangan kewilayahan ya Pak Sekda. Kita akan naikkan. Kita juga sedang mengkaji kendaraan dinas, tapi sistemnya bukan beli, tapi sistemnya leasing. Doakan kajiannya cepat selesai, supaya sampai level bawah bisa difasilitasi kendaraan dinas yang tidak dimiliki, dan kalau rusak tinggal ganti yang baru, kalau hilang diasuransikan oleh leasingnya, kira begitu. Ini Pak Sekda titip kita kaji secepatnya, supaya itu yang saya maksud ya, hidup para camat lurah dan stafnya itu nyaman, sejahtera. Sejahtera itu bukan kaya ya, sejahtera itu lahir batin kita dicukupkan. Maka nanti bagi lurah-lurah yang belum punya rumah, apartemen rakyat akan saya prioritaskan tahun depan. Nyicil 1 juta sebulan dapat apartemen insya Allah ya. Pokoknya nanti sampaikan urusan aspirasi kesejahteraan yang wajar, pengen apa silahkan, pasti saya akan coba cari upaya untuk memenuhinya. Ya itu kira-kira seperti itu. Nah, berikutnya adalah saya titip program-program yang paling dasar itu pelayanan publik. Oke? Pelayanan publik ini harus menjadi zero komplain kelurahan, harus menjadi zero komplain kecamatan, harus gelisah gitu kalau ada 1-2 komplain, harus mencari sendiri kenapa masih ada komplain. Jangan terlalu percaya laporan bawahan, harus turun sendiri. Jadi pemimpin itu adalah pemimpin yang berpikir dan pemimpin yang bertindak ya. Tidak hanya berpikir, tapi tindakannya terlalu banyak didelegasikan, dua-duanya. Atau istilah saya, kepemimpinan di tengah, ing madya mangun karso. Ya. Makanya oleh karena itu, di dalam rapot itu, indikatornya banyak, lebih dari 20-an. Salah satunya termasuk PIPPK. Kembali lagi saya ingatkan, PIPPK ini harus menjadi ukuran kesuksesan. Karena itu rumus. Jadi target minimal harus tercapai 80% ya, di masing-masing wilayah. Kalau dirasa tidak memungkinkan karena banyak problem, segera konsultasikan sampai betul-betul siapapun berpendapat memang ini mah nggak bisa ya. Tapi jangan nggak bisa versi kita, padahal dianalisa ternyata bisa. Oh ini mah berarti lurah camatnya kurang turun, kan begitu. Tapi kalau memang betul-betul nggak bisa karena teknis administrasi yang tidak memungkinkan, ya kita juga maklum, nggak bisa dipaksa-paksa. Jangan sampai saya dengar lagi ada pejabat ikutan meroyek di PIPPK, ada laporannya. Saya turunkan, asal yang ngerjain timnya saya, ayo gitu. Jadi weriweh di RW-RW-nya nggak mau, jangan begitu, ya. Kenapa? Saya bilang tadi laporan mah gampang sekarang ke sini. Makanya kita fokus pada pekerjaan itu, ya. Jadi PIPPK target itu tahun depan harus lebih baik lagi. Jangan seperti keledai yang jatuh ke lubang yang sama, mengulang-ulang kesalahan itu lagi. Itu artinya bukan manusia yang berupaya, ya. Jadi temukan, evaluasi, renungkan di akhir tahun ini apa kekurangan-kekurangan kepemimpinan, nilai-nilai di camat lurah. Renungkan diri sendiri, pelajari, belajar lagi, ya. Sehingga tahun depan saya berharap saya akan kawal dari Januari sampai Desember memastikan lurah camat semua ikut poin-poin itu dan perbaikan-perbaikan itu.
Saya juga sudah ngobrol ke Pak Sekda, bagi pejabat-pejabat yang sudah terlalu lama dan mungkin jenuh di posisi sekarang, nanti kita akan evaluasi juga sesuai aspirasinya. Ya, kita di zaman saya mah nggak ada KKN insya Allah, sehingga semua pengaturan disesuaikan dengan kapasitasnya. Seburuk-buruknya manusia adalah manusia yang tidak punya motivasi. Diberi duit, bisa kerja, dikasih apa nggak bisa, karena nggak ada motivasi. Sebaik-baiknya manusia yang kerjanya penuh dengan cinta karena motivasi, kira-kira begitu. Ya. Jadi program PIPPK, kemudian program K3, kebersihan, ketertiban, keindahan. 2016 adalah tahun penghijauan Kota Bandung, karena tahun ini kita mendapat penghargaan kota yang langitnya paling bersih se-Indonesia. Dibandingkan kota-kota lain, ya, langit biru. Surabaya kalah alhamdulillah oleh kita. Jakarta kalah oleh kita. Oleh karena itu saya titip ke Pak Sekda lewat Pak Diskamtam dan kewilayahan mengkoordinasikan, tidak boleh ada jalan di lingkungan bapak-bapak yang tidak ada pohon. Mau di gang, mau di jalan, Pak sempit pakai pot. Oke. Pak apal tanamannya, diskusi sama Pak Arif sudah diatur supaya kayak jalan Otista, jalan Kepatihan, nanti pohonnya itu bisa tumbuh di pot yang secukupnya, tapi dia rindang ke atas, ada pohon Kamboja, macam-macam. Anggaran sudah disiapkan, Bapak mah tinggal niat, tinggal belajar ke Cihideng, tinggal melak, tinggal bawa apa-apa gitu ya. Itu penghijauan. Tahun 2016 juga tahun urban farming. Tolong, ada 2 kelurahan yang saya sempat lihat, satu kelurahan Pajajaran, saya apresiasi, silahkan main ke sana, sungai-sungainya sekarang penuh dengan sayur-sayuran. Kemudian satu lagi yang di Bandung Kidul yang saya pernah belusukan, saya lupa kelurahan apa, lupa lah ya, tapi intinya itu juga bagus ya. Kuncinya ya sama, lurahnya rajin, RW-nya rajin. Saya tanya ke RW-nya, ini semangat-semangatin Pak RW, ya ada lurahnya juga suka ngobrol, itu kuncinya. Pak saya emang nggak pernah ketemu dengan lurahnya, udah pasti kelihatan, pasti wilayahnya riweh, itu mah udah rumusnya. Jadi lurah yang banyak turun, pasti kelurahannya lebih bersih, lebih semarak, auranya keluar gitu ya. Makanya kuncinya tadi, jadilah pemimpin yang turun tangan, bukan yang tunjuk tangan, melahirkan warga yang turun tangan, bukan warga yang lepas tangan. Itu rumusnya. Penghargaan dari Barcelona untuk Smart City sama. Pak Wali, dari seluruh kota di dunia yang warganya paling aktif berpartisipasi dalam pemerintahan itu hanya Kota Bandung. Kita 6 besar dunia untuk Smart City. SIP, Sakip, dan lain-lain, kan begitu. Kembali lagi, sudah keren sih situasi, tinggal ini mah kitanya gerak lebih cepat. Yang biasa selangkah 2 langkah, yang biasa agak pelan sekarang lebih cepat dan seterusnya. Ya, itu K3 urusan keindahan ya, hijau-hijau titip ya. Tahun 2016 tahun penghijauan, ingat pesan saya di sini, tidak boleh ada jalan yang tidak ada pohonnya. Oke. Atur-atur jaraknya. Kedua, masalah ketertiban. Pak Sekda bersama saya sudah menganggarkan linmas sebanyak 10 per kelurahan. Tidak ada alasan banyak PMKS, tidak ada alasan banyak PKL yang ini. Sikat aja semuanya di daerah-daerah yang memang memungkinkan untuk diperbaiki. Tidak ada alasan tidak punya pasukan. Dia dibayar setiap hari, gawekeun dari pagi sampai sesuai jam kerjanya, kan begitu. Saya apresiasi kemarin luar biasa. Saya nggak tahu ada gambarnya apa tidak, yang spanduk pembuang sampah di sungai dari Bojong Loakaler. Itu kelurahan mana itu teh? Hah? Kopo. Kelurahan Kopo. Namanya dirubah Kelurahan Korea, Kopo area gitu. Yang rada beda aja. Di sana di Kelurahan Kopo di Sungai Citarip sudah hampir sebulan warganya piket dari midnight sampai subuh dengan nama program Gerebek Sungai. Gerebek sampah. Apa yang dilakukan? Menangkap mereka-mereka yang biasa buang sampah dan polanya rata-rata di hari gelap menjelang subuh.
Setelah ditangkap, difoto dan dipasang fotonya di spanduk. Hasilnya menurut laporan dan saya lihat sendiri sudah terlihat jauh lebih bersih karena orang Indonesia mah lebih takut dipermalukan dibanding takut bayar iuran atau denda. Nah, saya titip, ini kan inspirasi. Tolong semua kelurahan yang dilewati sungai-sungai di wilayahnya gunakan metode ini yang kita sebut hukuman sosial, ya. Gunakan si 10 linmas yang sudah atur-aturnya kumaha caranya. Kalau kelurahan Popo bisa, berarti 150 kelurahan lainnya bisa. Ya, nyetak-nyetak mah gampang lah. Jadi bahkan sampai ada yang pingsan kalau tidak salah karena kaget digerebek, ya, saking kagetnya. Jika nama digerebeknya baru ditangkap juga nama, jadi agak berlebihan sedikit. Oke ya, ini contoh kecil. Jadi keindahan tahun 2016 tahun tidak ada jalan tanpa pohon, ketertiban 10 untuk ketertiban di jalan, ruas-ruas utama. Titip juga semua kurep ya, kanstin yang di jalan yang hitam putih itu harus selalu kinclong. Saya tidak mau jalan-jalan melihat ledeh-ledeh, nggak jelas abu-abu, semua dicek hitam putih. Dan kalau masih ada dananya, saya sudah instruksikan tahun baruan ini semua jalan di Bandung harus kinclong. Kalau masih ada bisa dana atau berupaya pengecatkan itu jalan-jalan yang utama. Karena tahun baruan kita juga di kewilayahan, saya sudah titip camat, masing-masing kecamatan menyelenggarakan pesta tahun baru masing-masing, ya. Kemudian kebersihan sudah ada ditambah ya, petugas kebersihan berapa Pandi? 15 per kelurahan, yang gorong-gorong 10 gorong-gorong per kelurahan. Tidak mau lagi saya dengar laporan ada camat atau lurah yang pasukannya tidak diberdayakan. Uangnya sudah ada, sudah kami anggarkan. Dan yang paling keren lagi, tahun depan kita tambah petugas penyiram dan pengurus taman-taman. Berapa? 10 per kecamatan. Nukokore, Ngaguntingan Jukun, yang suka jongkok di jalan, itu nanti ada, ya. Itulah rumus mempertahankan Adipura. Sehingga Adipura di Kota Bandung bukan piala lagi, tapi budaya. Gitu. Kayak macet orang Bandung, Adipura mah biasa aja. Karena kebersihan adalah sebagian dari iman, sebagian kegiatan kita. Kira-kira gitu ya Bu, Pak ya, udah jelas. Ada instrumennya sekarang, dinaikkan anggaran, diperbanyak pasukan, masa terberes Kota Bandung. Kalikan 5 tahun hampir 800 miliar, masa tidak ada perubahan. Kalau tidak ada perubahan berarti masalahnya hanya satu, kepemimpinan wilayah di situ tidak bergerak, tidak turun tangan, itu aja sederhana. Makanya saya motivasi ini, gitu ya. Dan saya juga sudah komit seminggu sekali saya akan keliling sepanjang saya jadi wali kota sampai akhir jabatan, seminggu sekali saya akan ada di wilayah, ya. Bertemu dengan Bapak, menyelesaikan masalah 1-2 yang bisa diselesaikan dengan cara-cara potong kompas atau cepat atau lain-lain. Ya, jadi tadi PIPPK, kemudian ada K3, ada pelayanan publik. Saya apresiasi satu kelurahan, tidak saya sebutkan kelurahan di mana, orangnya tadi saya lihat ada. Si warga mengapresiasi perubahan. Pak Wali, ini di Facebook ya. Saya teh udah siap-siap mawa duit Pak Wali. Karena biasanya lurah ini mah suka minta gitu. Segitu tara datang ke kantorna. Ayeuna mah pelayanan gratis, lurahnya ada dan dia sering tersenyum. Kerjanya juga sampai jam 4. Cek si warga teh. Padahal 3 tahun lalu lurah yang sama dia riweuh lah kira-kira begitu. Jadi saya apresiasi, tepuk tangan kepada siapapun yang tersindir positif. Mau disebutkannya sebagai apresiasi dari warga yang betul-betul nyaah dan merasakan perubahan. Cerita ini mohon menjadi duplikasi di wilayah-wilayahnya.
Tapi saya tidak mau ada komplain, Pak Wali saya sudah nunggu jam 8 nggak ada pelayanan. Pak Wali masih ada yang minta-minta untuk ini itu dan seterusnya. Kadang-kadang kalau ada orang komplain urusan pungli saya cek dulu, ibu ngasih duit ke siapa? Kadang-kadang ternyata calo ngurusin, terus minta tarif ratus-ratus ribu, disangkanya itu resmi kan gitu. Pas dicek ternyata, jadi saya juga edukasi si warganya untuk begitu. Saya kira itu saja kurang lebih harapan-harapan saya selama tahun baru 2016 ya. Biasanya ada resolusi itu semangat agar tahun 2016 lebih baik ya dan membanggakan, dan akan ada perlombaan adipura nanti versi kelurahan, dan lurahnya juga nanti akan bikin yang sama di versi RW dan seterusnya, jadi berjenjang seperti itu. Terima kasih dari saya. Sebenarnya karena Pak Sekda hadir, kalau Pak Sekda ingin mumpung kumpul menyampaikan isu-isu 2016, saya kira itu momen sekarang, momen yang baik kalau Pak Sekda berkenan. Itu saja dari saya, tetap semangat. Sampai bertemu di pembagian seragam selanjutnya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Sampurasun. Saya ingin ada satu pekik yang menyuarakan tentang semangat ketika saya bicara Bandung harus direspon dengan Bandung juara ya. Bandung. Terima kasih. Bapak Wali Kota yang saya hormati, saya cintai dan sekaligus saya banggakan. Teman-teman dari pimpinan SKPD, para camat dan para lurah yang tentu saya sekaligus juga saya banggakan. Izin Pak Wali, tadi saya agak terlambat sesuai dengan ketika Bapak menghadiri di Provinsi Jawa Barat. Saya menuntaskan tugas yang menjadi bagian tanggung jawab. Ada dua hal yang penting yang harus kita tuntaskan dan ini menjadi PR. Yang pertama berkaitan, tadi Pak Wali sudah menyinggung, di satu sisi kita bersyukur tahun ini adalah tahun panen dengan 167 apresiasi yang diberikan oleh pemerintah pusat. Ini menandakan satu komitmen kuat, satu keseriusan kita bekerja. Namun sesuai dengan arahan Pak Wali, kita tidak boleh lengah, tidak boleh puas dengan hasil itu, tetapi justru ini menjadikan satu inspirasi, menjadi penyemangat di 2016. Saya sepakat tentang itu ketika saya dengan Pak Hikmat dan Pak berkaitan dengan penyikapan terhadap Adipura dan dengan teman-teman di camat, bagaimana 2016 yang paling sulit adalah mempertahankan tentang apa yang telah kita raih. Oleh karena itu, arahan sesuai dengan arahan Pak Wali, syukur alhamdulillah kita sudah on the track dari sisi dukungan anggaran. Tadi Pak Wali sudah menyampaikan hampir 20-25% kita dukung, bahkan Pak Camat dan Pak Lurah bahkan diberikan dukungan tambahan biaya operasional yang nanti sedang kita atur dengan Pak Andri di sisa-sisa injury time. Itu yang pertama. Yang kedua, tentu catatan-catatan tadi ini menjadi sebuah komitmen kita bersama. Saya tadi berbisik ke Pak Andri dengan teman-teman di PPPK ke persoalan-persoalan yang muncul di 2015 kemarin. Masih ada polemik tentang pemahaman nanti ke depan agar ada asistensi Pak Andi, agar interpretasinya, pemahamannya tidak berbeda. Jadi selama ini kita menyampaikan ke Pak Camat, tetapi ketika implementasi ada persoalan. Saat itu kita coba untuk merespon terhadap persoalan, ada 4 kecamatan yang hanya persoalan pagunya sudah ada, tetapi ketika pagu itu tidak terurai sama. Saya sudah menyampaikan hal yang mudah, ketika 30 kecamatan, 151 kelurahan itu karakternya sama. Hanya persoalannya yang berbeda. Nah sehingga kalau Pak Camat satu melihat camat yang lain, kalau tadi Pak Wali bagaimana belajar dari sebuah pengalaman, kalau 2 kecamatan tadi yang bagus, kita tinggal melihat saja, itu secara otomatis. Sehingga kata kuncinya adalah bagaimana yang penting ada kemauan. Kalau political will Pak Walinya sudah, waduh luar biasa. Kami tergopoh-gopoh kecepatan Pak Wali di atas rata-rata 100 km per jam, sehingga kita mencoba merespon terhadap itu.
Yang kedua, Pak Wali, dua hal penting. Tadi kami juga ditelepon oleh salah satu pimpinan Dewan, Pak Ketua. Insya Allah jam 4 kami ketemu karena mungkin penyikapan dua hal. Bagaimana kaitan dengan kalau hari ini Pak Wakil sedang di Kapolres, mungkin apakah hari Rabu kita sedang berkompromi masalah waktu untuk penyikapan terhadap menjelang tahun baru. Kami sudah meminta Pak Andi untuk dengan Budpar untuk menyusun itu, sehingga kami akan menyampaikan terhadap itu. Nah, yang lain persoalan-persoalan yang cukup mendasar yang beririsan dengan kewilayahan. Dari sisi anggaran, alhamdulillah apa yang sesuai dengan arahan Pak Wali kita sudah sepakat. Tetapi nanti ada satu mekanisme yang akan kita coba. Saya akan coba turun secara teknis dengan Pak Dodi dan Pak Andri, kemudian teknis-teknis lain. Di sini juga ada Pak Merdi, dan karena beliau adalah menjadi bagian-bagian penanggung jawab dari PPPK. Nah, kemudian di tahun 2015 kami sudah menganggarkan anggaran untuk tim PPPK tingkat kecamatan, sehingga Pak Camat sebagai pengguna anggaran bisa menyusun 10 orang dalam rangka menjadi fasilitator, sehingga itu tim think tanknya bisa dari lembaga pendidikan, bisa siapa saja di situ. Silahkan Pak Camat sebagai pengguna anggaran diberi kewenangan untuk itu dan ada honornya. Termasuk juga mudah-mudahan nanti ke depan Pak Camat dengan tambahan anggaran yang tadi Pak Wali sampaikan bisa memfasilitasi. Satu adalah kaitan dengan Dharma Wanita di level kecamatan. Itu sering protes itu. Nah, sekarang dimasukkan aja dari tim pengarah. Kemarin di dalam sesi HUT Dharma Wanita, saya mewakili Pak Wali, saya menyampaikan kegamangan terhadap itu sudah kita respon di 2015, sehingga Pak Camat punya kewajiban secara moral, termasuk LPM di level kecamatan, sehingga agar dimasukkan saja. Nanti ada tim kreatifnya, silahkan itu dilakukan. Termasuk petugas-petugas yang tadi diarahkan Pak Wali, ini juga perlu penajaman nanti dengan Pak Lurah, agar supaya yang berkaitan dengan mekanisme dan teknis tidak saling ngelepatkan gitu ya, saling menekan. Antara kecamatan dan kelurahan harus menjadi satu kesatuan, menjadi satu sistem. Yang kedua, yang berkaitan dengan tadi bicara tentang program kewilayahan. Yang kedua tadi sangat penting, jadi saya sudah diminta oleh Pak Wali untuk memfasilitasi Bapak dan Ibu sekalian. Mudah-mudahan besok menjadi final ekspos terakhir 90% kajian tentang penyempurnaan kaitan kendaraan yang menggunakan rental dan sebagainya. Kita harus melalui masuk dengan pintu masuk kajian, mudah-mudahan Rebo. Nanti kita akan lihat next apakah dalam tahun ini bisa kita lakukan atau nanti dalam perubahan, tetapi hakikatnya keberpihakan antara Bapak dan Ibu, sehingga tahun depan atau maksimal tahun 2017 tidak ada lagi kendaraan-kendaraan eselon 3B, 3A yang tercecer. Kalau sekarang kan variatif. Kalau dinas penghasil kendaraannya baru-baru dan sebagainya. Nanti ke depan kita akan seragamkan, sehingga sejalan dengan semangat desentralisasi itu ada satu keseimbangan dari sisi tanggung jawab secara moral, satu sisi juga tanggung jawab kita dari sisi memberikan penguatan terhadap Pagu. Secara intinya itu dua hal saja. Secara teknis nanti ada sesi yang akan datang, karena saya tahu persis beliau masih ada kegiatan yang lain, termasuk kami jam 3, jam 4 ditunggu oleh DPRD. Oleh karena itu selamat bagi Pak Camat dan Pak Lurah yang telah menerima, karena mudah-mudahan rapat hari ini menjadi introspeksi bagi Bapak dan Ibu sekalian, bukan semata-mata di situ. Kami meyakini betul bahwa, tetapi paling tidak kita jangan terjebak dengan rutinitas, sehingga apa yang telah kita lakukan kita tidak tahu. Mudah-mudahan dengan rapat hari ini, disitulah kata kunci punish and reward. Jadi ketika punishment mendapat tekanan atau mendapat koreksi, sehingga nanti harapan reward yang akan dicapai. Bahkan 2016 kami juga diminta oleh Pak Wali ketika 10 besar untuk bisa melakukan kompetensi capacity building di luar negeri. Dan saya terima kasih, kemarin saya juga baru pulang mendapat kesempatan oleh Pak Wali Kota dalam 1 minggu bagaimana saya bisa memahami di Inggris kaitan private partnership. Jadi ada public private partnership yang insya Allah nanti kita akan melakukan di pemerintah Kota Bandung sebagai bagian dari satu inovasi. Saya kira itu saja. Terima kasih dan selamat tahun baru 2016-2017. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2016 dalam rangka penyampaian evaluasi kinerja lurah dan camat telah selesai.